nama gue Farhan, gue adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Sebelum gue memaparkan informasi yang ingin gue sampaikan, gue doain untuk kalian yang akan menempuh ujian Penmaba Mandiri Ujian Tulis 2021, semoga kalian bisa lolos sesuai jurusan yang kalian pilih dan semoga kalian lancar dan sukses mengerjakan ujiannya. Dalam video kali ini gue akan memberikan informasi tentang biaya kuliah yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. Gue mau ngasih tahu kenapa kalian bisa untung berkuliah di perguruan tinggi negeri. Pertama, kalian hanya membayar UKT. UKT itu yaitu uang kuliah tunggal. Jadi UKT itu biaya yang harus kalian bayar per semesternya. Beda dengan PTS atau perguruan tinggi swasta yang banyak memiliki komponen biaya yang harus kalian bayar, misalnya dari uang gedung, uang segala macam yang harus dirinci banyak itu. Dan besaran UKT di PTS pun itu besarannya sudah tetap. Tidak mungkin di beberapa PTS ada yang bisa mengajukan untuk keringanan UKT-nya atau sistem cicil, itu biasanya di PTS kayak gitu. Nah, untuk di PTN sendiri kita hanya perlu membayar UKT. UKT itu nggak ada uang gedung atau uang selain macam-macam. Nah, untuk kalian yang lolos di jalur mandiri UNJ, di awal mengisi nominal SPU, sumbangan pembangunan universitas, ya kalian itu harus membayar, harus kalian lunasin. Tapi kalau kalian yang mengisinya 0 rupiah, ya kalian harus bayar UKT aja gitu loh. Jadi nggak ada bayaran apa-apa lagi. Jadi itu untungnya kita masuk di PTN itu UKT-nya pun nggak terlalu besar. Jadi UKT yang di PTN itu menyeimbangi dengan kemampuan finansial orang tua kita. Hampir di semua PTN itu seperti itu sistemnya. Nah, tapi di sini gue bakal fokus membahas UKT yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di Universitas Negeri Jakarta sendiri memiliki 8 golongan UKT yang dimulai dari golongan satunya itu mulai dari 500.000 hingga golongan yang terakhirnya itu bisa mencapai 10 juta rupiah. Tiap jurusan itu UKT-nya besarannya beda-beda ya. Kayak misalnya di jurusan D3 akuntansi itu golongan 3-nya itu 4.650.000. Nah, sedangkan di D3 tata boga itu golongan 3-nya besarannya itu 4.100.000. Begitupun dengan jurusan yang lain, beda-beda. Itu tadi contoh dari program studi D3 yang gue bacain ya. Nah, untuk info semua jurusan dan semua besaran UKT-nya nanti gue taruh link di bawah, atau kalian bisa langsung akses di webnya Penmaba UNJ atau searching di Google UKT UNJ. Nanti di situ bisa kalian lihat langsung semua besarannya, dan itu informasinya resmi dari Universitas Negeri Jakarta ya, bukan gua ngarang-ngarang sendiri. Kemudian pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, bisa nggak kita milih besaran UKT-nya, atau bisa nggak kita mau di golongan berapa kayak gitu-gitu. Jawabannya nggak bisa, kita nggak bisa milih dari awal. Yang menentukan besaran UKT kita itu yaitu dari faktor pengisian biodata orang tua kita. Jadi nanti setelah kalian dinyatakan lolos, semua, mudah-mudahan kalian lolos semua ya yang menonton video ini, amin. Nah, nanti jika kalian dinyatakan lolos, kalian akan diminta untuk mengisi biodata. Di situ kalian harus mengisi jujur tentang kondisi finansial orang tua kalian. Jadi kalau misalnya orang tua kalian itu PNS, TNI, Polri, tapi kalian ngisi gajinya itu di bawah gaji mereka, nah itu nanti kalau di saat kalian sudah mulai kuliah terus nanti ditemuin hal-hal yang tidak diinginkan, ya bisa-bisa kalian malah bisa di DO atau bisa jadi masalah untuk kalian kayak gitu. Sekali lagi, faktor penentu UKT itu berdasarkan data penghasilan orang tua kalian yang kalian isi di web pengisian biodata itu. Nanti itu bisa kalian isi setelah kalian diterima. Kemudian jika kalian merasa UKT yang keluar itu besar nominalnya, kalian bisa mengajukan banding UKT atau meminta keringanan UKT setelah mulai perkuliahan. Jadi jika kalian misalnya sekarang nih kalian baru buka, terus pengumumannya nominal UKT kalian itu tinggi, nah terus kalian minta hari itu juga diturunin, itu nggak bisa. Jadi untuk semester pertama kalian harus
bayar uang UKT-nya tuh sebesar yang ada di web itu. Nanti ada kartu tagihannya gitu. Nah, untuk pengajuan keringanan UKT itu nanti biasanya ada pengumumannya yang biasanya disampaikan melalui kakak tingkat yang ada di organisasi BEM atau yang lainnya. Nanti ada informasinya biasanya di grup angkatan kalian kayak gitu. Beasiswa apa aja yang bisa di-apply di UNJ? Salah satunya beasiswa dari pemerintah itu kayak KJMU, khususnya untuk kalian yang mahasiswa yang di Jakarta, yaitu bisa banget KJMU, kemudian KIP, kemudian beasiswa pemerintah lainnya. Dan di UNJ pun biasanya suka ada program bantuan UKT dari pihak kampus atau pihak organisasi kampus. Jadi nanti pasti ada aja pengumumannya dari Instagram officialnya atau Instagram organisasinya, atau biasanya suka ada nanti di broadcast grup angkatan kalian kayak gitu. Untuk KJMU atau KIP itu setahu gue bisanya bisa diajuin sampai kalian semester 2. Dan masih banyak lagi beasiswa yang menanti kalian yang bisa kalian ajuin nanti setelah kalian masuk di UNJ. Jadi banyak keuntungan dari kalian masuk perguruan tinggi negeri. Buat kalian yang masih ngerasa masuk PTN itu buat orang kaya doang, buat orang berarti doang, itu salah. Jadi siapapun itu boleh aja masuk ke perguruan tinggi selama dia masih punya tekad dan niat serta motivasi yang tinggi. Kalau kalian ngerasa belum mampu secara finansial, kalian bisa mengajukan beasiswa yang bakal ada nanti. Jadi yang terpenting itu kalian masuk aja dulu ke UNJ-nya. Nah, nanti untuk urusan beasiswa dan lain-lain itu pasti terbuka banyak banget dari pihak kampus. Kalian pun bisa berkonsultasi atau mengajukan diri untuk meminta keringanan UKT serta bantuan ke program-program yang diadakan di UNJ-nya itu. Jadi itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan, walaupun informasi ini umum banget, cuma di sini gue cuma mau kasih sedikit aja. Kalau emang ada yang kurang tepat dan salah informasinya, tolong dikoreksi. Kalau tolong kalian komen aja. Jika ada pertanyaan atau kesalahan yang gue sampaikan dalam informasi yang gue sampaikan video ini, kalian bisa berkomentar atau menyampaikan sanggahan supaya bisa gue koreksi lagi ke depannya. Jadi itu aja, jangan lupa like dan subscribe.